Shalom jemaat Tuhan. Sungguh hari ini hari yang bersuka cita untuk kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini saya ajak setiap kita menyiapkan hati kita untuk kita mempersembahkan seluruhnya untuk kita beribadah hari ini kepada Tuhan. Mari setiap kita yang siap, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan, dan buat setiap anugerah yang Kau berikan buat kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dengan keberadaan kami Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Dan hari terimalah Tuhan pujian kami sebagai persembahan kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita siap menyembah Dia, mari kita bersama berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mau menyembah Dia, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian, sebab Tuhan baik. mari nyanyikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. mari bertepuk tangan, bersuka cita di tempat ini. Come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, Mari datang sujud, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia. puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga Dengan senang hati kita, mari naikkan pujian. Come on. sebab Tuhan baik, yeah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari nyanyikan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. yeah. Mari bertepuk tangan, mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Yeah. Mari kita memuji Dia, bersorak demi nama-Nya yang besar. Haleluya. Kasih yang begitu
besar, lebih kuat dari dosa. Oh, kasih yang besar Yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Meninggikan nama. Kita dibebaskan, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ini adalah persembahan kami Tuhan, yaitu seluruh hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Mari hari ini masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Bawalah ucapan syukur kita, perenungan kita kepada Tuhan. Sebab hari-hari yang kita lalui, kita tidak dapat lalui tanpa Tuhan. Pertolongannya nyata dalam kehidupan kita, Dia Allah Immanuel. Oh Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku Di dalam hadirat-Mu kami rindu, Kau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Sampai selama-lamanya. selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Tuhan, Kau mulia.
Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia kepada kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Sampai selama-lamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu kepada hidup kami Tuhan. Tak dapat kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan, selain dengan hati kami yang menyembah-Mu. Yes, amin. Sebab itu hari ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, oh kami menyembah-Mu, Allah yang mengasihiku. Amin. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak. Terima kasih. Allah yang layak Tuhan. Terima sembah kami, pujian kami, pengagungan kami, hanya bagi-Mu Allah. Yesus Tuhan, ku bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ku menyembah Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang setia kepadaku. Kami menyembah-Mu, menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yes, biarkan Roh-Mu menyembah Tuhan hari ini. Biarkan Kau bernyanyi, biarkan Kau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, puaskan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau, kami haus akan suara-Mu Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita. Yeremia 29 berkata, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari hari ini berseru kepada Tuhan, mari hari datang mendekat kepadanya. Sebab Dia Allah yang mendengar engkau, sebab Dia Allah yang memperhatikan hidup kita. Oh, Dia Allah yang punya rencana buat hidupmu. Dia Allah yang punya rancangan buat hidup kita. Oh, rancangan yang membawa kita kepada damai sejahtera. Rancangan masa depan yang penuh harapan.
Bapa, Engkau setia kepada kami. Bapa, Engkaulah pertolongan kami. Kepadamu kami berharap, amin. Bapa, bukan yang lain, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Kami percaya, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Kau setia kepadaku, Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Segala sembah kami, pujian kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru buat kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya berkata, Amin. Mari kita beri tepuk tangan kita buat Allah kita yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan atau perpuluhan, Anda dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 391 300 9394 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk layanan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Abolok Palem, Anda dapat menghubungi GA atau GS di area masing-masing atau menghubungi UTIK di 0817 880 950 dan William di 0812 8093 7370. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Taman Palam yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang bernyapa saudara di momen yang luar biasa, di hari Minggu yang luar biasa ini. Hari ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan dan mempertajam apa yang disampaikan oleh kepemimpinan saudara dan tema kita tentang modeling atau bagaimana kita memberikan keteladanan hidup, baik itu dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan berjemaat, kehidupan dalam melayani, termasuk keintiman kita dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan untuk kita hari ini saya ingin bacakan yang ada di tema kita hari ini, yaitu di Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia telah memberikan suatu teladan untuk nanti diikuti oleh para murid dan tentu juga diikuti oleh kita semua di murid akhir zaman ini. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam konteks ini Yesus sedang berbicara dan melakukan suatu tindakan profetik yang tidak lumrah pada masa itu, yaitu seorang guru merendahkan diri dan mengambil kain serta membasuh kaki para muridnya. Pada masa itu tidak pernah terjadi hal yang demikian karena orang yang dianggap guru, orang yang dihormati harus mendapatkan pelayanan, penghormatan.
Tetapi Yesus melawan arus dan memberikan modeling yang berbeda, yaitu dengan merendahkan diri dan melayani para murid. Sehingga dalam poin ini saudara, kita belajar bahwa modeling pertama yang hari ini saya bagikan buat kita adalah modeling dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekali lagi, bagaimana kita memberikan modeling atau keteladanan dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara, kita semua tahu dan sadar tentang hal ini, bahwa Yesus dalam kemegahan di sorgawi, dia turun dan menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, supaya menunjukkan jalan kepada kita bahwa manusia hanya bisa ditolong kalau ada yang merendahkan diri dan menjadi hamba untuk yang lain. Nah, saudara, dalam hal ini kita juga diingatkan bahwa dunia ini sedang kehilangan figur keteladanan. Sehingga kita di akhir zaman ini diminta oleh firman Allah, dan bahkan Tuhan sendiri meminta kita supaya menjadi teladan, model bagi dunia, bagi orang di sekitar kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita dalam menjalankan kekristenan kita. Jadi saudara, dalam teladan melayani, Yesus menunjukkan cara yang berbeda, yang sudah diyakini berabad-abad lamanya. Yesus melakukan hal yang berbeda dengan merendahkan diri dan mulai melayani para murid. Saudaraku, dalam momen ini saya ingin kita belajar beberapa hal penting. Pertama, dalam keteladanan untuk melayani, saudara, kita harus tahu momentum. Kita harus tahu waktunya. Tahukah saudara bahwa ini adalah waktu di mana kita bisa pakai untuk melayani sesama kita. Ketika kesulitan dan tantangan begitu luar biasa ada di mana-mana ya di sekitar kita, mari berperanlah jadi seorang anak Tuhan yang menunjukkan keteladanan, kepedulian kepada sesama kita, sesama orang percaya dan terlebih orang-orang yang belum percaya. Di ayat pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yohanes 13 ayat pertama, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Saudaraku, dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan banyaknya momentum. Jika kita tidak membaca momentum itu dan mengikutinya, maka momentum itu akan lewat. Padahal momentum itu kadang adalah kairos Tuhan untuk hidup kita, untuk bertindak dan melakukan sesuatu bagi sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Saya teringat ketika tahun 93, saya memutuskan untuk full time. Saya merasa dorongan itu kuat, lahir dari hati saya terdalam. Waktu itu saya punya pekerjaan kantoran, saya bekerja, tapi karena kesibukan pelayanan yang sudah terlalu banyak, sehingga saya merasa itu adalah waktunya. Satu malam ketika saya berdoa, Tuhan berkata, inilah waktunya kamu harus tinggalkan pekerjaan ini dan melayani aku full time. Saya sempat meminta beberapa konfirmasi dari Tuhan lewat beberapa rekan hamba Tuhan. Tetapi saya tahu persis bahwa itu adalah momentumnya. Sejak saat itu, walaupun awalnya saya mengalami kesulitan. Kenapa saudara? Karena gaji saya di tempat pertama saya melayani, saudara, gajinya itu tidak cukup untuk bayar kontrakan saja. Waktu itu saya ingat kontrakan saya ada 75.000 per bulan gitu. Sedangkan saya diupah atau saya diberi berkat 40.000. Untuk bayar kontrakan saja tidak cukup. Saya mengalami berbagai kesulitan, tapi saya tahu itu momentumnya untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Dan saya tuai hasilnya hari ini dan saya melihat kebaikan Tuhan. Nah, saya mendorong kita semua, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan momentum Tuhan untuk melakukan sesuatu di ladangnya, jangan engkau menunda, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah kesempatan untuk kita meresponi. Dan di ujungnya, walaupun awalnya mungkin agak sulit, tapi di ujungnya selalu mendatangkan kebaikan. Jadi dalam melayani Tuhan, saudara, kita harus tahu momentum di mana kita harus siap sedia dan menjadi berkat buat sesama kita. Nah, saya mendorong kita untuk membaca momentum. Dan saya percaya hari-hari ini adalah momentumnya untuk kita menjadi berkat buat sesama. Yang kedua, Yesus ketika memberikan contoh keteladanan dalam melayani, Yesus tidak hanya ngomong, tetapi bertindak.
Kalau saudara lihat di Yohanes 13 ayat 4 dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya dan seterusnya. Jadi dia menanggalkan jubahnya itu menunjukkan kerendahan hati, karena seorang guru dia memakai pakaian yang berbeda dari para muridnya. Nah saudara, Yesus menanggalkan jubahnya, merendahkan hatinya dan mulai bertindak. Dalam menerapkan poin ini, saya percaya bahwa kita semua harus berperan untuk menanggalkan jubah kita. Seorang pemimpin harus menanggalkan jubah posisinya untuk turun dan memberikan keteladanan buat karyawan, buat orang-orang di bawahnya. Seorang presiden yang kita kenal hari ini, saudara, memberikan keteladanan luar biasa dengan turun dan belusukan gitu saudara. Karena keteladanan yang dia buat itu menginspirasi semua staf-staf dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi kalau kita hanya duduk di singgasana, kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi turun dan melakukan sesuatu, menanggalkan dan mulai bertindak, menanggalkan jubah kita dan mulai bertindak adalah kunci untuk melihat kegerakan dan pergerakan Tuhan di tengah-tengah jemaat kita. Mari semua kita bergerak. Jangan hanya berretorika, jangan hanya berdebat di singgasana, jangan hanya nyaman di Zoom online, tetapi mulai bertindak, lakukan sesuatu sehingga orang-orang di sekitar kita boleh mendapatkan jawaban dan diberkati oleh tindakan kita. Saudara, kita hanya bisa bertindak kalau kita mau sedikit merendah dan keluar dari posisi zona kenyamanan kita untuk melayani sesama kita. Jadi ini perlu juga keteladanan dalam mulai menanggalkan jubah-jubah yang kita pakai, jubah kenyamanan, jubah kekayaan, jubah kepemimpinan atau apapun namanya, turun dan mulai melayani sesama. Nah, yang ketiga saudara, di dalam keteladanan Yesus melayani mereka, para murid, saudara, kita belajar hal yang ketiga adalah ketika Yesus melakukan pelayanan itu di ayat ke-7, dikatakan Petrus komplain, dikatakan kenapa kamu harus membasuh kami gitu ya. Yesus katakan, apa yang kuperbuat kepada engkau, pada kalian tidak tahu sekarang, tapi nanti kalian akan mengetahuinya. Ingat saudara, dunia tidak tahu apa yang kita lakukan. Ketika saudara dimaki dan saudara tidak membalas makian, dunia tidak mengerti konsep ini. Tapi mereka akan mengerti ketika kasih Allah datang dan menjamah setiap hati lewat perbuatan, lewat tindakan kasih yang kita lakukan. Jadi saudara, keteladanan dalam melayani sesama dan terlebih melayani Tuhan harus dibangun lewat momentum, harus dibangun dengan tindakan yang nyata dan menanggalkan kemegahan jubah kita. Dan yang ketiga, saudara, tidak perlu tunggu orang paham baru kita lakukan, tapi lakukan sampai nanti orang lain atau dunia ini paham tentang apa yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, ketika Yesus datang dan memberikan modeling dan keteladanan, saya percaya saudara, Yesus memberikan modeling juga tentang keintiman dengan Bapa. Nah, saya percaya saudaraku, dalam waktu-waktu ini ketika kita ibadah di rumah, komsel juga di rumah kita online, dan melakukan berbagai aktivitas bahkan kerja juga di rumah, saya percaya kita sedang dididik Tuhan untuk memiliki waktu atau punya waktu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga kita, tapi terlebih bersekutu bangun keintiman kita dengan Tuhan. Saya mendorong kita untuk terus mempelajarinya dan mengalaminya. Karena gini saudara, keintiman dengan Tuhan, Yesus mengajarkannya di dalam konsep penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Dan ingat saudara, dalam mempraktekkan kebenaran itu dikatakan adalah roh nubuatan. Nah, penyembahan juga harus dilakukan di dalam roh. Dalam dua hal ini saudara, saya meyakini bahwa itu perlu ditularkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi bukan retorika, bukan pengajaran saudara, tetapi harus ditularkan dalam kehidupan yang nyata. Ketika Yesus ada di dalam dunia, saudara kalau perhatikan di Markus pasal 1 ayat 35, dikatakan pagi-pagi benar Yesus menyingkir ke tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Di ayat berikutnya saudara, dikatakan Petrus dan kawan-kawan juga menyusul dia ke sana. Artinya begini, bahwa murid-muridnya itu tahu aktivitas Yesus di pagi hari.
Dan mereka baru menyadarinya ketika Yesus naik ke sorga. Betapa pentingnya membangun keintiman dengan Tuhan ketika kita memulai semua aktivitas kita. Ketika semua aktivitas kita yang hal-hal yang kita tidak duga di depan. Betapa pentingnya kekuatan roh doa, roh syafaat mengcover hidup kita. Sehingga kita mampu dan cakap menanggung setiap tantangan dan persoalan hidup. Saudaraku yang kekasih, jadi Yesus memberikan keteladanan, keintiman dengan Bapa dengan dia berdoa. Bahkan ketika menghadapi tantangan yang besar untuk dia nanti mau disalibkan, dia membawa murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, berdoa juga di sana. Jadi keteladanan dalam doa perlu dibangun oleh setiap pemimpin, oleh setiap kepala keluarga, oleh setiap ibu rumah tangga. Sehingga generasi di bawah kita boleh melihat dan percaya. Kalau saudara adalah seorang anak muda yang sudah percaya kepada Tuhan dan saudara menjadi sulung dalam keluarga, betapa pentingnya engkau membangun keteladanan hidup sehingga seluruh keluargamu tahu dan mereka satu waktu percaya, mereka sadar betapa pentingnya membangun keintiman dengan Allah. Modeling doa yang saya lakukan di dalam keluarga saya ingin ceritakan sekali lagi buat mereka Bapak Ibu yang belum tahu tentang situasi ini. Bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu, sejak tahun 90-an, kami sudah mulai doa dan membangun mesbah doa di dalam keluarga. Sehingga hari ini ketika saya memantau setiap orang yang pernah tinggal dengan kami, mereka punya kedisiplinan doa, bahkan kedisiplinan puasa. Karena saya mengajak orang-orang yang saya bina, yang saya muridkan, bersama saya pergi ke puncak dan melakukan puasa di sana. Bahkan ada yang saya pernah berpuasa dengan mereka 5 hari tanpa makan, tanpa minum. Tetapi saya melihat kehidupan karya Tuhan dalam hidup mereka hari ini. Sungguh saya memuji Tuhan. Karena keteladanan hidup yang saya bagikan tidak pernah sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak saya, ya, dalam keluarga kami. Ya, kami mendisiplinkan diri dan hari-hari ini ketika COVID terjadi, kami disiplinkan diri untuk membangun kehidupan doa dengan berdoa di setiap jam 10 malam. Karena aktivitas dan lain-lain sebagainya, kita jam 10 semua orang harus berkumpul di rumah saya dan kita akan bangun doa. Dan puji Tuhan sudah mau jalan 4 bulan ini, semua kami terus mendisiplinkannya. Wow, luar biasa. Saya percaya saudara bisa melakukan ini di rumah saudara. Karena keintiman Yesus memberikan modeling kepada kita untuk membangun keintiman dengan Bapa di dalam doa-doa kita kepadanya. Nah, saudara, bukan hanya itu. Ketika Yesus mengajarkan tentang proses keintiman dengan Allah, ya, dia mengajarkan tentang bagaimana menyembah dan bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara baca di dalam, kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat 17 dan seterusnya, ketika murid-murid 70 murid pergi memberitakan Injil dan setelah itu mereka kembali, mereka bercerita bahwa setan-setan itu jatuh, orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Dan di ayat 21 dikatakan Yesus, bergembiralah ia dalam Roh Kudus, atau bersukacitalah Yesus di dalam Roh. Dalam bahasa aslinya dipakai kata agaleo, yang artinya Yesus menari dan berputar-putar. Saudaraku yang kekasih, nanti kalau ibadah itu sudah dibuka kembali, mari kita bersyukur. Bukan jaim ketika ada di ibadah, tapi menunjukkan keteladanan buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita harus melakukan penyembahan dalam extraordinary. Saya percaya kita adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk melakukan yang lebih dari apa yang orang lain, orang biasa lakukan. Karena itu, mari ketika kita mengekspresikan penyembahan kita, kita bersukacita di dalam Roh Kudus. Menari-narilah di hadapan Allah. Karena itu adalah rancangan Tuhan. Allah mau supaya kita selalu bersukacita. Dan Alkitab katakan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, adalah kesembuhan buat tubuh kita. Karena itu mulailah belajar bersukacita, mengekspresikan sukacita yang dari Tuhan yang turun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa Yesus memberikan keteladanan bagi kita dalam kehidupan berkomunitas. Jadi Yesus memberikan contoh untuk melayani dunia yang luar biasa. Yesus berpesan, pergilah jadikan segala bangsa, pergilah sampai ke ujung bumi, ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi sebelum engkau pergi,
engkau harus punya komunitas yang mengcover hidup kamu. Yesus memberikan contoh dengan hidup bersama 12 muridnya. Dia bersama dengan mereka, dia makan bersama mereka, mengajarkan mereka, dia menegur mereka, mengajarkan hal-hal, bahkan kata-kata keras dia lontarkan kepada mereka yang tidak paham rencananya, khususnya Petrus, saudara. Tetapi di situ, di sana, saudara, maksud saya di dalam komunitas, di sana mereka diajarkan tentang kasih yang sesungguhnya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Bagaimana kita menerapkan hidup dalam komunitas seperti Yesus lakukan? Mari mulai berbagi, saudara. Saya bersyukur karena jemaat saling berbagi. Bahkan kami sebagai hamba Tuhan mendapatkan berkat. Dengan adanya COVID ini, saudara, kita bisa lihat bahwa kita bisa saling berbagi gitu ya. Jangan nikmati masakanmu sendiri di rumah. Bagikan kepada orang-orang komselmu. Karena sekarang dulu mungkin kita ketemu, kita bawa makanan dan kita komsel bareng, kita makan bareng di situ. Tapi sekarang kan kita masak sendiri-sendiri di rumah. Kalau masak lebih, kirimlah buat orang-orang komselmu. Biarkan mereka juga diberkati oleh makanan itu. Atau mungkin saudara perlu, jemaat Tuhan perlu mengirim makanan untuk penatua-penatua saudara. Ya, saya juga diberkati oleh masakan dari jemaat kami yang di Pluit. Puji Tuhan, untuk semua hal itu kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Jadi mulai hidup dalam komunitas, bukan sekali lagi bukan dalam retorika, tetapi menjadi menjadi model atau tindakan yang nyata. Atau bahkan keluarga saudara yang sudah lama saudara tidak kunjungi. Belilah makanan dari orang komsel yang sedang jualan makanan itu. Kirim kasih dia makanan kalau itu makanan kesukaannya. Beri dia contoh dan teladan. Karena orang-orang yang pelit di luar sana, mereka hanya bisa diruntuhkan ketika kita memberikan keteladanan dalam tindakan. Nah, saudara seiman juga begitu banyak. Kita tidak mungkin menjangkau semua orang. Tapi kita bisa menjangkau orang-orang komsel kita. Mari kita bangun keteladanan di sana. Kalau semua orang komsel sudah terlayani, jangan berhenti. Keluar dari komselmu dan menjadi teladan untuk komsel-komsel lain. Menginspirasi, jadilah teladan dimanapun kita berada. Saya berdoa supaya 3 pesan ini boleh menolong kita dan membangkitkan iman kita untuk jadi role model, menjadi teladan. Ya, menjadi modeling buat orang di sekitar kita, buat kantor kita, buat keluarga kita yang belum percaya, atau bahkan menginspirasi sesama orang percaya sehingga kita bisa lebih lagi giat di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kota bangsa kita akan dipengaruhi dengan kehidupan Allah yang nyata lewat hidup kita. Praktekkan 3 hal ini, keteladanan dalam melayani, karena itu yang Yesus ajarkan pada kita, merendahkan diri. Yang kedua, keteladanan dalam membangun keintiman kita dengan Allah. Karena itu juga yang Yesus ajarkan. Dan keteladanan dalam hidup di dalam komunitas. Saya berdoa supaya pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita di hari yang luar biasa ini. Mari tundukkan kepalamu sebelum saya akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu panggilan kami adalah menjadi garam dan terang dunia. Menginspirasi, memberikan rasa kepada dunia ini lewat kehidupan Kristus. Lewat manifestasimu lewat dalam hidup kami. Sehingga dunia dapat mengenal Engkau lewat hidup kami. Karena itu mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi modeling dalam melayani sesama dan terlebih melayani Tuhan. Dan yang kedua, kami mampukan kami Roh Kudus supaya kami bisa belajar terus intim dengan Tuhan dan menginspirasi orang sekitar kami untuk mendekat dan mengalami keintiman, baik itu di dalam doa-doa kami, kedisiplinan dalam doa dan penyembahan kepadamu. Dan yang ketiga, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap ada di dalam komunitas walaupun kami mengalami proses pembentukan di sana, tapi kami tidak lari. Kami bukan orang-orang yang gampang menyerah. Karena kami tahu ada Roh Tuhan yang menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh kepemimpinan yang ada di Taman Palem ini. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan kami percaya bahwa dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi model atau teladan dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, lingkungan kami,
kota dan bangsa kami, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya firman yang ditaburkan hari ini, ketika engkau percaya dan lakukan dengan setia, maka engkau akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita, perlindungan dan kasih-Nya menyertai hidupmu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan iman percaya, engkau akan diberkati. Damai sejahtera Tuhan ada padamu dan jadilah berkat kemanapun kau pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.